agak gimana gitu judulnya Wahai Jiwa? Kenapa, Bu? Itu sebetulnya penggalan dari puisi saya. Nah, cari di YouTube, puisi saya ada yang namanya Wahai Jiwa. Oh. Gitu. Jadi sebetulnya banyak orang hidup itu menurut saya ada tiga, dipengaruhi oleh jiwa atau pikiran, kemudian oleh hati. Hati itu kalau saya bilang bahasa Tuhan, sebetulnya seperti kayak petunjuk. Ada Asmaul Husna yang ada di diri manusia. Wow, keren. Kemudian yang ketiga adalah body. Body itu seperti kendaraan. Jadi kalau kita membawa mobil, kita naik mobil, badan kita adalah mobilnya. Pikiran itu jiwa kita adalah penumpangnya. Sebetulnya supirnya adalah hati kita, petunjuk Tuhan itu. Tapi kadang pikiran kita yang sering mempengaruhi si supir untuk mengendalikan jalannya laju mobil. Padahal mobil bilang, GPS-nya itu bilang ke kanan, tapi kita enggak. Menurut saya nih, berdasarkan saya, jadi pikiran kita yang mengendalikan itu. Makanya jangan mengambil keputusan di saat pikiran sedang kacau. Karena pasti suara hati tidak akan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Komunitas HC2S Handi Clear Club Show Logam TV pas banget. Hari ini kita mau jalan atau udah sampai sih sebenarnya. Perjalanannya nggak jauh dari studio, tapi lagi-lagi HC2S outside broadcast. Ya bisa bosen, terus tadi sepanjang perjalanan adem banget. Terus di sini juga tempatnya adem. Ya, kalau penasaran, nanti saya kasih tahu di mana Handi Clear Club Show syuting hari ini. Ya, sebelum itu ada sedikit kata buat HC2S. Wanita itu perannya kompleks banget ya. Bisa sebagai ibu, bisa sebagai istri. Ketika sebagai ibu ya berarti dia berperan kepada anak-anaknya. Ketika berperan sebagai istri sudah pasti kepada suaminya. Dan itu yang membuat manusia atau wanita itu menjadi tangguh dan mandiri. Keren deh buat para perempuan. HC2S bertandang, bertamu, bersilaturahim ke tempat seorang ibu, seorang istri yang sudah pasti nggak asing lagi, khusus warga kota Bekasi. Dikenal sebagai sosok yang fokus terhadap pemberdayaan wanita serta UMKM di kota Bekasi, pinggiran Jakarta, tapi sekarang udah bukan pinggiran lagi, udah keren, ya, udah menjadi tulang punggung Jakarta loh, Bekasi itu, ya. Terus beliau hobi banget bikin puisi, hobi banget bikin puisi, terus pernah menjadi eksekutif produser film Terima Kasih Cinta, dan yang lagi keren banget nih, bikin novel Memori dan Melankoli. Di sini tertulis setiap kisah cinta punya jalan masing-masing. Jalan apa ya? Jalan Kemang Pratama kah? Atau jalan apa? Nanti sedikit dibahas oleh beliau. Dan tidak kalah kerennya, mengeluarkan single berjudul Wahai Jiwa. Hehehe. Siapa ya? Saya perkenalkan, Ibu
Wiwi Hargono Tri Adianto, istri PLT Wali Kota Bekasi. Sehat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget loh, thank you banget. Akhirnya saya bisa ke tempat Ibu. Ini keren banget. Buat meeting ya ini? Ya. Atau buat nerima warga? Ya, terima warga, pengajian keluarga, sama keluarga. Pengajian juga warga juga, pokoknya tempat silaturahmi. Silaturahim. Pengen tahu warganya seperti apa atau sebaliknya biar deket gitu kan? Ya. Berarti nanti Lebaran open house dong di sini? Insya Allah kalau tidak ada PPKM. Nah, itu dia. Karena semua tidak bisa diprediksi sekarang. Iya, ya, betul. Ini keramiknya aja ini loh, HC2S batik ya? Iya. Ini berarti batik-batik gambaran apa nih? Solo, Bekasi, ada nggak sih Bu ini? Ini lebih banyak pada batik klasik. Jadi benar-benar, jadi basicnya batik itu kan berasal dari Jawa ya, dari Solo. Nah, jadi kita belajar bahwa sebetulnya batik itu kan perkembangannya luar biasa. Sekarang masing-masing daerah digali potensinya untuk memiliki ciri khas batik. Tetapi basic batik itu sendiri sebetulnya lebih di tanah jajaran Jawa, terutama Jawa Tengah, di kerajaan-kerajaan. Kalau dulu orang yang menggunakan batik itu benar-benar menunjukkan strata. Ya kan, ningrat, kemudian kalau misalnya abdi dalamnya seperti apa dan memiliki makna. Jadi makanya kalau kita benar-benar mendalami batik dan tahu batik yang sesungguhnya punya banyak makna. Sido mukti, sido luhur itu kan cita-cita gitu, cita-cita yang sebetulnya ketika orang mengenakan itu harapannya aura yang dijadikan cita-cita itu bisa menempel pada orang itu. Tuh kan HC2S baru mulai, tapi udah banyak banget makna yang bisa HC2S petik. Jujur Ibu, aku sebenarnya nggak terlalu suka batik. Oh iya? Ya, tapi punya dua lah batik yang akhirnya aku pakai, keren banget. Ini malah tadi sebenarnya mau masuk tuh aku bingung. Ini kalau kita nginjek kualat nggak ya gitu, soalnya kan yang jadi masalah udah punya batik Bekasi belum? Nah, berarti harus belanja ke UMKM-nya Bekasi nih, batik Bekasi. Yang di sini ya batik Bekasi yang di banyak kok sekarang udah sentra-sentra batik. Lupa aku tuh. Bekasi. Di ada proyek di ya? Proyek. Ada di Jalan Agus Salim. Ada hampir semua. Nanti insya Allah saya sedang mendorong sekarang ini bersama Mas Tri bagaimana setiap wilayah ada kampung tematik. Salah satunya adalah kampung batik. Gitu. Kampung tematik, di antaranya adalah batik ya. Yuk ngomong-ngomong Mas Tri, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Masih sehat. Ya. Doakan. Alhamdulillah. Hari ini lagi ada di mana nih? Detik ini nih, jam ini nih. Hari ini tadi informasi terakhir ada di kegiatan di wilayah Bantar Gebang. Karena tadi pagi ada deklarasi anti korupsi kalau nggak salah deh. Deklarasi anti korupsi. Sip, keren banget. Bekasi makin keren ya? Insya Allah, sesuai dengan visi misi kita. Keren itu tidak sebarang keren. Keren itu memiliki makna yang benar-benar keren. Keren itu berawal dari filosofi kerjanya seorang Tri Adianto. Keren itu kreatif. Keren itu kreatif. Energik. Responsif. Empati. Nyata. Ditularkan pada saya. Jadi setiap konsep-konsep yang kita diskusikan bersama, baik itu tentang keluarga, tentang pekerjaan saya, karena dulu saya juga bekerja, yuk diwujudkan secara nyata. Nah, itu menular dan saya coba kita tularkan pada seluruh masyarakat Kota Bekasi. Oh, keren itu kepanjangan. Oh iya, keren makanya bukan sembarang keren. Energik, responsif, empati, nyata. Oh iya, nyata. Oke. Baru tahu. Kalau nggak talk show sama Ibu nggak tahu saya. Berarti komunitas HC2S juga baru tahu juga nih jangan-jangan. Keren dibahas di sini. Alhamdulillah. Makanya kita selalu slogannya Bekasi keren. Iya, Bekasi keren. Bekasi yang semoga masyarakatnya dari mulai aparatur pemerintah sampai masyarakatnya kreatif, energik, responsif, empati dan nyata. Oke, beberapa tahun yang lalu teman-teman nanya, tinggal di mana Han? Gitu.
kayak malu gitu iya. ya. Kayaknya malu gitu nyebutin Bekasi. Tapi sekarang di mana kantor lu? Logam TV. Bekasi lah, Galaxy. Beda ya. Keren banget itu. Itu dalam beberapa waktu. Berarti seiring dengan tematik tadi, Bekasi keren. Dengan konsep tadi, dengan jargon tadi, Bekasi keren. Sip, thank you Ibu. Bu, Ibu kan sibuk banget nih. Aktif banget gitu kan. Udah setiap jam pasti setiap hari udah punya jadwal. Makanya tadi off air-nya aku ngobrol sama Mbak Nilam, apa Mbak Mutia. Mbak Mutia. Berarti 24 jam kurang ya buat Ibu? Kurang. Kadang tuh sehari ada sampai 36 jam. Masya Allah. Cuma yang jadi pertanyaannya adalah ketika Ibu sibuk nih kegiatan sehari-hari, itu boleh nggak sharing Bu, seperti apa sih kegiatan sehari-harinya sebagai seorang ibu, juga sebagai seorang istrinya Mas Tri? Jadi kalau kita bicara peran wanita itu kan sebenarnya ada 3. Tadi udah disebutin ya. Sebagai istri, sebagai ibu, kemudian sebagai makhluk sosial yang butuh juga makhluk yang lain. Gitu, ya. Nah, sebagai istri saya pasti mendampingi. Baik di dalam rumah gitu ya, teman berdiskusi yang berusaha untuk menjadi teman diskusi yang mengasihkan buat beliau, menjadi pendengar yang baik. Kemudian memberikan masukan-masukan sehingga beliau bisa menjadi pemimpin yang bijaksana baik di dalam keluarga maupun di luar. Alhamdulillah. Kemudian sebagai ibu pastinya saya mendidik anak-anak saya dengan sebaik-baiknya gitu ya, sesuai dengan karakter dan anak dan sesuai dengan perkembangan. Betul. Dan sebagai makhluk sosial, saya memang dari dulu senang berkegiatan. Satu, saya bekerja. Terus kemudian sekarang saya beraktivitas, ada jabatan-jabatan tertentu yang melekat karena posisi saya sebagai istrinya Mas Tri. Ada memang saya ingin mengeksplor apa yang menjadi keinginan saya, yang saya anggap itu menjadi potensi buat saya, termasuk di dalam membangun Kota Bekasi. Kalau ditanya kegiatannya ya pasti dari pagi bangun subuh ya. Itu biasanya saya diskusi sama Mas Tri habis subuh sambil inginin sama ini anak gitu kan. Terus kadang masih di sini menyiapkan tanda tangan berkas-berkas, saya nemenin gitu ya. Sampai masih berangkat, baru saya juga bersiap-siap diri untuk berangkat. Kami kadang bekerja di sini sama sambil ngobrol apa yang saya kerjakan, menulis dan lain-lain. Sampai nanti beraktivitas. Tetapi saya juga tidak melupakan tugas saya sebagai ibu. Walaupun dulu saya juga bekerja, walaupun saya di mana saya ada grup yang memantau di kegiatan di rumah. Jadi saya tanya, anak saya hari ini ngapain? Anak saya kasih jadwal yang lumayan ini supaya tidak hari-harinya tidak terisi dengan hal-hal yang menurut saya di luar jangkauan saya. Itu salah satu. Terus kemudian selebihnya ya hobi saya kemarin saya masih bersekolah, jadi saya belajar juga mempersiapkan tugas-tugas sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi ya. Kemudian sekarang saya mengajar, jadi saya mempersiapkan materi-materi, bahan-bahan saya mengajar juga. Terus kemudian di sela-sela kejenuhan saya beraktivitas, saya menuangkan ide-ide pemikiran saya, daya hayal saya melalui dunia puisi, lagu, ya, menciptakan syair, kemudian ini, jadi gitu. Jadi buat saya tidak ingin membuang waktu saya menjadi sesuatu yang tidak berharga. Karena hidup cuma sekali, jadi nikmati dan harus bahagia. Gitu. Waduh, kuat nggak ya kira-kira kita nih kalau seperti itu? Kuat lah, mau saya aja bisa. Oke. Tapi masih sempet dong nyiapin makanan buat Mas Tri? Oh iya, kalau pagi. Apa sih makanan kesukaannya kalau pagi? Nasi goreng atau apa? Enggak. Jadi seiring dengan usia, justru lebih simple buat saya. Jadi masih dari dulu juga nggak pernah rewel, karena nggak tahu ya didikan orang tua juga mungkin ya. Terus tahu juga mungkin dengan kesibukan saya juga dulu bekerja. Jadi justru yang simple-simple. Kalau dulu masih mau dimasakin nasi goreng dan lain-lain. Justru sekarang malah enak. Udah potongin buah, salad, selesai. Gitu. Yang penting diingatkan minum obat dan lain-lain vitamin. Udah. Iya. Itu aja.
nggak pernah macam-macam Neko. Justru sekarang mengurangi yang namanya makan makanan berat, karena pasti ketemu warga disuruh makan. Kalau di rumah justru malah tidak terlalu merepotkan buat saya gitu. Justru tetapi pada saat Mas Ri pulang pasti yang dicari adalah mama mana. Nah, temani saya makan. Gitu. Walaupun bukan makanan yang gimana gitu, tapi yang pertama dicari adalah saya. Begitu saya sudah menampakkan ini anaknya mana gitu. Manggilnya mama ya? Iya. Oke. Mas Ri itu kalau di Logam TV kan ada Touch Adecan tuh ya. Nanti Bu Wiwi coba deh ke Logam TV YouTube. Itu Touch Adecan kemarin Selasa, nanti malam juga ada Selasa, kita live setiap Selasa tuh Touch Adecan. Kami diskusi soal numerologi dan alhamdulillah yang aku hadirkan master numerologi. Jadi pas kemarin itu ngebahas tentang tipe 3. Hitungan ya? Ya, tipe 3. Itu Mas Ri. Ya. Tipe 3 itu tanah. Secara fisik kuat, mampu menarik kesejahteraan. Itu kalau dilihat tipe tanah. Rootnya apa Mas Ri? Ya. Kalau di hitungan numerologi rootnya apa? 3, tipe 3 tanah. 3 ya? Kan 4 Januari 1970 betul? Bener nggak? Kok 4-3? 3 Januari 1970 ya betul. Dihitung di jumlah hasilnya 3 dan itu tipe tanah. Tipe tanah. Tipe tanah tipe yang memang workaholic. Iya betul. Fisiknya kuat. Iya. Punya imajinasi yang sangat luas. Terus harusnya Mas Tri ini bergerak di bidang pertanian atau alam. Itu cocoknya. Dulu pernah kuliah, sempet waktu itu diterima di apa tuh namanya Universitas Sudirman. Di jurusan pertanian. Tetapi karena memang waktu itu diterima di sekolah kedinasan dan memang bukan dari keluarga yang mapan, sehingga memilih sekolah kedinasan. Sehingga itu di ini karena begitu itu langsung kerja. Gitu. Harusnya jadi insinyur pertanian. Ya, tapi kalau dia jadi insinyur pertanian nggak ketemu saya. Karena saya di Bekasi, dia kan di Purwakarta. Iya, ya di Unsut. Itulah jodoh ya. Betul. Bu, sebelum lanjut lagi, ini saya penasaran nih, Memori dan Melankoli. Berapa lama bikin buku ini, Bu? Berapa lama ya? Nggak sampai sebulan. Serius? Serius. Setiap malam saya nulis. Wow, ini ceritanya tentang apa sih? Kok ada bahasa setiap kisah cinta punya jalan masing-masing. Ini ada yang curhat atau gimana? Jadi gini, ini buku tercipta karena keinginan saya, begitu menjadi istri wakil wali kota Bekasi. Saya pingin bagaimana ya menggugah minat baca dari kalangan muda sampai tua, tapi memiliki nilai edukasi, gitu ya. Edukasinya pada artinya anak muda juga pasti mengalami gitu lah, mengalami hal-hal yang seperti ini, sehingga bahwa apapun yang menjadi perjalanan hidup itu diikuti dan intinya adalah mengikuti orang tua itu tidak ada ruginya gitu loh. Begitu juga ketika orang dewasa, artinya orang sudah berumah tangga membaca ini, harapannya dia nginget waktu dia ngejar-ngejar pasangannya. Nah, sehingga dia akan jatuh cinta tuh, nginget lagi kan, wah dulu waktu ngejar-ngejar seperti ini ya. Gitu. Harapannya akan jatuh cinta berkali-kali. Reminder ya. Kadang kan orang suka lupa ketika dulu mendapatkan kayak apa gitu kan. Ngerasa udah dalam genggaman, udah deh dicuekin aja gitu. Oke. Nanti saya baca deh. Tapi bukan berarti saya lupa dulu dapetinnya. Oke, lanjut ya Bu. Terus sebagai seorang istri ya kan, seorang ibu, terus hal apa saja nih yang selalu Ibu berikan, yang selalu Ibu sampaikan ke Mas Tri untuk mengoptimalkan peran beliau sebagai PLT Wali Kota Bekasi untuk Bekasi supaya lebih keren lagi? Saya tentunya melaksanakan peran saya semaksimal mungkin. Semampu saya, baik di bidang baik di secara organisasi kewanitaan yang memang saya menjadi otomatis menjadi ketuanya, ataupun saya menggali potensi dari masyarakat sekitar. Satu contoh, saya mendirikan organisasi kewanitaan di mana mereka menaungi UMKM. Namanya WBK, Wanita Bekasi Keren. WBK. Ya. Wanita itu sekarang sudah menaungi 400 pelaku UMKM.
Karena saya mendorong 4 keberdayaan perempuan di Kota Bekasi. Satu, mereka harus berdaya secara ekonomi. Kenapa? Banyak orang terjerumus pada trading yang kita tahu gitu ya, karena faktor ekonomi gitu. Satu. Banyak orang akhirnya tadi barusan saya baca berita seorang ibu membunuh anaknya hanya karena faktor ekonomi. Gitu ya. Artinya ataupun kita istri-istri yang memang sudah mapan tetapi ketidakmampuan mengelola keuangan dengan baik, lebih besar pasak, lebih besar tiang, itu juga akan berpengaruh juga. Sehingga faktor keberdayaan ekonomi utama, gitu ya. Harapannya ketika seorang perempuan bisa menggali faktor ekonomi tadi di dalam dirinya, apapun yang bisa dia kerjakan, dia akan berdaya secara psikologi. Dia akan punya rasa percaya diri. Dihargai pasangannya, nggak disepelein. Banyak ya, kadang suami istri saya mah cuma kerjanya di dapur, bisanya begini tersepelekan, terabaikan. Banyak katanya sinetron mah jeritan hati suara istri kan, gitu. Ya kan? Akhirnya nggak dihargai. Makanya saya tersinggung itu. Kok jeritan hati seorang istri doang? Bagaimana suami? Iya, gitu ya? makanya. Nah, di situ akhirnya tidak begitu. Orang tuanya tidak menghargai satu sama lain, akhirnya tidak dihargai juga sama anaknya. Akhirnya dengan lingkungannya pun sama. Nah, harapannya dia punya keberdayaan nanti secara psikologi. Yang ketiga ada keberdayaan secara ideologi. Bagaimana seorang perempuan itu harus punya nilai-nilai, sikap hidup yang baik, pandangan hidup, etika yang baik. Semua harus dia miliki. Belajarnya dari mana? Keberdayaan 4. Baik itu dari orang tua maupun 4 ada spiritual. Belajar agama dengan sebaik-baiknya. Semua agama mengajarkan kebaikan. Yang tidak baik itu orang yang tidak beragama, gitu kan. Sehingga tidak punya hati nurani dan empati dan lain-lain. Kalau seorang perempuan miliki 4 keberdayaan tadi, dia akan mandiri. Tetapi yang harus diingat, orang yang mengenal agama dan memiliki etika, dia akan tahu diri, di mana perannya dia, mendapatkan posisi dia dan menghargai bagaimana suaminya. Banyak akhirnya ketika seorang perempuan sudah mandiri, memiliki penghasilan lebih tinggi, dia lupa diri, sehingga tidak menghargai pasangan, sehingga akhirnya justru rumah tangga juga berantakan. Itu yang tidak boleh terjadi. Keren banget. Jadi itu yang saya coba lakukan di masyarakat Kota Bekasi, dalam rangka juga membantu Mas Ri bagaimana menggali potensi-potensi yang ada. Dan ternyata potensi perempuan di Kota Bekasi luar biasa. Gitu. Tinggal bagaimana kita mengarahkan pemerintah mendorongnya pada hal-hal yang positif. Kalau metode parentingnya ke anak-anak gimana? Setiap anak punya keunikan sendiri, setiap anak punya keistimewaan sendiri. Metode saya yang pertama dengan yang kedua hampir mirip, karena cuma setahun bedanya. Sekarang yang nomor 1 sudah di Akademi Kepolisian, yang nomor 2 koas di kedokteran umum. Akpol yang pertama? Yang pertama Akpol. Udah tingkat 4, bulan Juni-Juli insya Allah kalau ada kalangan berarti lulus. IPDA ya keluarnya? Iya. Nanti September yang kedua sumpah dokter, karena sudah koas ya. Jadi saya waktu mendidiknya tidak terlalu sulit. Kedekatan ini yang saya jadikan kompetisi yang sehat di antara mereka. Si kakak harus gini, si adik gini gitu. Nah kalau yang ketiga ini kan jauh, sekitar 8 tahun jaraknya. Metodenya sudah beda. Sekarang udah zamannya generasi Z. Pendekatannya beda, media sosial, digital. Nah ini yang perlu bicaranya harus lebih detail lagi. Harus sebagai temannya terasa. Tetapi aura kita sebagai orang tua jangan diabaikan. Kadang banyak karena sudah merasa jadi teman, akhirnya nggak ada wibawa tuh orang tua. Jadi ada batasan-batasan kapan kita menjadi teman, kapan kita menjadi orang tua. Itu sih yang saya terapkan pada anak saya. Dan alhamdulillah memang dari kecil kemandiriannya sudah ada, tinggal kita menstimulus. Cita-citanya tinggi banget, ingin jadi presiden. Tetapi seinian dengan usianya, sekarang SMP dia bilang, "Mah, kalau mau jadi presiden tuh ternyata harus jadi jenderal." Menurut versinya dia. Maka saya ingin sekolah seperti kakaknya.
Oh, Nanti oke. SMA, sekolah taruna dan lain-lain gitu. Nah sekarang lagi mengikuti tes, tinggal menunggu hasil. Alhamdulillah. Oh, itu ketika banyak banget, terus ya complicated lah ya. Ngejaga quality time-nya gimana? Kalau dengan anak-anak, kalau saya dengan Masih pagi subuh biasa saya ngobrol dari dulu itu ngobrol diskusi banyak hal. Momennya ketemu, apalagi sekarang sudah semakin ini ya. Tapi kalau di rumah biasanya saya subuh. Okay. Kalau dengan anak-anak, karena anak saya cuma satu sekarang yang di rumah, itu habis maghrib biasa kita ngumpul. Apalagi kami menerapkan puasa Senin Kamis, jadi buka itu bareng-bareng. Oke. Masih ngobrol, sebisa mungkin masih juga di rumah. Kalau dulu masih ada anak-anak komplit. Nah kalau sekarang kita gunakan digital, dunia digital itu lebih ini dengan video call, dengan yang jauh-jauh ya. Itu kita rame-rame. Kadang saya di sini, papahnya di situ. Kita ngapain sih? Kenapa nggak deket-deket? Nah kita sambil bercanda aja gitu ya, gitu, sama anaknya yang lain gitu. Jadi memang karena keterbatasan jarak ya, sehingga menyebabkan dunia media digital ini yang sangat membantu untuk menjalin komunikasi dan quality time. Oke. Gitu. Tetap lah ya, tetap kedekatan diprioritaskan ya. Ya, kalau di Sabtu Minggu saya mendampingi Mas untuk kegiatan ke masyarakat. Itu bagian juga quality time saya dengan Mas. Oh, Sabtu Minggu pasti itu ya. Rata-rata sekarang saya bersama, tapi ada misalnya poin-poin tertentu yang memang harus dua-duanya nih dihadiri, tetapi jamnya bentrok. Kami berbagi tugas di jam itu, nanti bersatu lagi ketemu di satu titik, kegiatan bareng lagi. Kapan ke pantainya? Sementara ini belum ada. Nah, besok saya ada tugas ke Bali, karena ada presiden. Sekalianlah saya ke pantai. Oh iya ya, perlu diliput tuh Bu. Oh iya. Logam TV yang liput. Oh iya. Bu, boleh ketemu di Denpasar ya. Siap. By the way, itu kan tadi aku lihat di luar sini ada anggrek. Oh iya. Ibu suka banget. Oh iya, saya bunga tuh suka. Anggrek prioritas kayaknya. Iya, anggrek, melati gitu ya. Saya suka banget mawar. Yang umum lah. Karena kenapa saya suka anggrek? Dia lebih awet. Ya kan? Kenapa suka anggrek? Kan ya, dia lebih awet dibanding melati. Cuman paling 3 hari. Kalau anggrek tuh bisa sampai sebulan. Sehingga memandangnya tuh, aduh, kepuasan batinnya tuh kalau dia berbunga itu lebih awet. Karena saya kepingin cintanya awet terus. Oh. Siap, buat Mas Tri ini asik banget ya. Oke. Bu, boleh dong ya sebelum kita, jadi di HC2S ini ada segmen loh. Ada segmen yang namanya gue banget. Oh iya, aduh gue banget. Nah sebelum ganti segmen gitu kan, pesannya dong Bu untuk Bekasi yang sudah keren ya, untuk dipertahankan, terus untuk lebih ditingkatkan. Seperti apa kepada masyarakat Bekasi? Sebelum saya mau tanya-tanya Ibu lebih dalam lagi karena segmen gue banget. Oh gitu. Buat seluruh masyarakat Bekasi, yang perlu diutamakan nggak usah malu. Justru harus dimulai dari kebanggaan diri. Nggak usah malu, oke. Justru sesuatu yang konotasinya negatif, kalau katanya ke Bekasi jauh banget, ke planet lain, maka kita ciptakan planet yang asik di kota Bekasi. Nah, jadi justru ciptakan planet yang asik di kota Bekasi, ciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada di planet yang lain, gitu. Kalau perlu bikin aja justru benar masuk Bekasi pakai paspor. Ya nggak? Dengan apa? Kita ciptakan tempat-tempat wisata baru yang sedang coba dibangun kan, kampung-kampung tematik yang tadi saya bilang. Iya, kampung tematik itu keren Jadi, banget. Justru bikin sesuatu yang menurut orang sama juga ketika kita disepelekan orang lain, justru itu jadikan pecutan bahwa kita mampu, bahwa kita bisa, dan menjadikan kota Bekasi menjadi hunian yang nyaman serta nyaman untuk dihuni. Dan saya yakin Bekasi ke depan akan keren dan itu pasti terjadi. Bekasi keren, kreatif, energik, responsif, empati, dan nyata. Bekasi keren. Oke, Bu, masuk ya kita ke segmen 2. Siap belum nih?
Siap-siap nggak? Satu pertanyaan, dua jawaban, jawabannya cepet. Ya, karena ini menandakan bahwa ibu banget nih, gitu. Ibu kalau di Bekasi sebenarnya ibu pengen dipanggil ibu, bunda atau apa sih sama warga masyarakat Bekasi? Kalau Patri kan Mastri, kalau ibu apa? Kayaknya biar sama ya. Masa kesannya, kesannya masih muda, saya ibu tuh kayaknya ibunya gitu ya. Udah Mbak aja. Nah, gitu. Bener. Makanya. Jadi seimbang lah. Ya gitu. Betul. Nih aku pengen ngasih ini aja, mindset ke teman-teman di Bekasi. Ada Masri, masa iya Ibu Wiwi? Dari tadi saya mikir kayaknya bukan ibu deh, Mbak aja gitu kan, Mbak Wiwi aja ya, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, Mbak Wiwi, gini. Satu pertanyaan, dua jawaban. Nanti Mbak Wiwi jawab dengan cepat. Karena ini Mbak banget, ya, bukannya Masri banget, bukan apa, tapi Mbak banget ya. Pertanyaan pertama. Gue banget. Sepedahan atau senam? Sepedahan. Kenapa? Saya lebih kalau sepedahan lebih bisa menikmati dunia luar. Nah, melihat sesuatu yang baru. Dan itu dari dulu indoor ya. Dan itu dari dulu saya lakukan bersama Masti. Jadi kalau saya libur kerja sama Masti, saya sepedahan ke pasar. Nanti pulang bawa sarapan. Gitu. Oh. By the way, udah ada belum sih treknya sepeda di kita Bekasi? Trek sepeda maksudnya yang di gornya? Iya di gor atau di mana gitu. Ada kan gitu? Yang di Jalan Ahmad Yani bukannya ada trek sepeda? Ya? Oh sudah ya. Cuman kan kemarin belum dibuka ya CFD-nya, jadi belum juga diaktifkan kayaknya. Oh, itu yang di Bekasi Creative Center itu ini apa skateboard ya? Oh ya skateboard. Sepedanya ada nggak trek sepeda? Trek sepedanya kayaknya belum. Belum ya. Oh, minta dibikin Bu? Iya nanti pelan-pelan ya. Oke. Berarti Ibu milih sepedahan ya, sepedahan. Terus yang kedua, gue banget acara online atau offline? Offline. Kenapa? Touch-nya tuh beda. Kan tadi digital katanya. Iya, tetapi itu untuk merasa dekat sekali itu sebetulnya dengan sentuhan. Kondisi digital yang tadi itu karena posisi sudah tidak bisa lagi memungkinkan, sehingga untuk komunikasi saya lebih senang bertemu langsung. Berarti udah kangen banget ya dengan suasana offline ya? Iya. Dengan suasana silaturahim, mendatangi masyarakat dan lain-lain, saudara, ibu, bapak, tante, om segala macam ya? Iya. Beda sentuhannya, rasanya juga beda gitu. Oke. Bekasi offline. Ketiga, ini perempuan banget nih. Gue banget masak atau berkebun? Masak. Dua-duanya. Tadi pas kemari, nggak tahu deh itu mau masakan ibu yang masak atau bukan gitu kan nih. Ini aromanya enak banget nih kayaknya gitu masakannya. Ibu yang masak bukan itu? Mbak yang masak bukan? Iya, Mbak yang masak. Oh, gitu ya? Tapi biasanya request saya atau requestnya anak. Oke. Gitu. Apa masakan Mbak Wiwi yang paling disukai oleh Mastri dan anak-anak? Kalau dulu nasi goreng dan spaghetti. Nasi goreng, spaghetti. Kue-kuenya apa? Kalau kue saya jarang bikin kue ya, tetapi biasanya saya bikin yang udah adonan jadi, karena kan saya kerja ya. Jadi adonannya kayak apa namanya, yang kayak donat gitu. Jadi nggak bikin adonan ribet, jadi udah aja tinggal kasih air, kasih telur kayak gitu. Dan lebih simpel-simpel lah, karena memang dari dulu waktu saya untuk banyak terjun ke dapurnya kurang, kecuali memang tidak ada pembantu sama sekali. Kalau saya tidak ada pembantu, ritmenya adalah saya udah bikin tuh sayuran, jadi udah saya potong-potong, saya masukin tempat, jadi begitu saya pulang kerja seng. Jadi saya udah termindset dalam hari ini saya masak apa. Oke. Gitu. Berarti serba di plan loh kalau Mbak Wiwi ini. Iya. Keren banget. Memang harus begitu. Loggers memang harus di plan supaya apa yang akan kita lakukan itu memiliki result yang bagus. Ya. Nah, kan mau Ramadan nih. Biasanya Ramadan Ibu masakan favoritnya apa? Minumannya, terus kudapan takjilnya apa biasanya? Yang selalu ditunggu-tunggu pasti kayaknya semua warga Kota Bekasi deh. Kalau minumannya kita nggak macam-macam, teh tawar hangat, masih itu udah harga mati lah pokoknya itu. Tapi kalau yang itu biasanya lontong, bakwan, kacang. Ini anak saya yang di kedokteran, nanti kata mau pulang di awal Ramadan. Pokoknya selama seminggu aku di rumah Mas, siapin tuh yang namanya bakwan,
sambal kacang sama lontong. Udah itu. Pokoknya nggak mau macam-macam. Pokoknya harus ada itu. Oh ya udah. Jadi itu. Kolaknya apa biasanya? Kalau kolak bisa senangnya Masri adalah kolak pisang. Kolak pisang. Oke. Gampang lah ya. Oke. Terus selanjutnya adalah gue banget. Oh ini pasti jawabannya yang ini nih. Nyanyi atau bikin puisi? Nyanyi. Ih, kok nyanyi? Dari kata-kata syair sebuah lagu itu bisa menghasilkan puisi. Oh gitu. Atau cara dibalik kerjanya. sebaliknya. Oke, Atau dibalik. oke. Jadi kadang saya mendengarkan misalnya lagu yang dinyanyikan siapa gitu, Obi Mesa, itu bisa menjadi sebuah syair puisi yang berbeda maknanya. Kalau misalnya Obi Mesa sedih, ini saya bisa jadi gembira. Oh, di cover gitu maksudnya? Bukan di cover. Jadi ini sebetulnya dua pilihan yang sulit buat saya. Karena harus ngorbanin salah satu ya. Tapi saya lebih dengan nyanyi. Dengan nyanyi itu kan bernada. Oke. Bernada sehingga membuat saya merasa aura kegembiraan itu ada. Membuat rileks itu ada. Entah itu lagunya sedih, entah itu lagunya gembira. Saya membuat saya rileks sehingga saya bisa berpikir berkreasi yang sifatnya seni gitu. Makanya ketika saya ingin habis kegiatan, saya pasti tuh dengerin musik dulu. Oh, Dan itu semua mood booster ya? Iya. Mood booster ya? Itu semua anak-anak saya juga gitu, metode belajarnya juga gitu. Oh, sebagai mood booster, siap-siap. Tadi lagu Ibu apa yang single tuh judulnya? Wahai Jiwa. Wahai Jiwa, boleh dikit aja. Aduh. Tadi soalnya request ada tuh banyak banget. Wahai Jiwa. Refnya deh. Bersabarlah dalam lara, jangan pernah ragu akan kehendaknya. Percayalah semua akan indah, itu janji Tuhan pada hamba-Nya yang bertakwa. Bersabarlah dalam lara, jangan pernah ragu pada kehendaknya. Percayalah semua akan indah, itu janji Tuhan pada hamba-Nya yang bertakwa. Ini Ramadan bisa viral loh ini. Di Ramadan viral loh ini. Silakan viral dong. Oke, terakhir Bu, gue banget. Apa iya nih yang ini? Kalau dipilih, bingung saya nih. Menjahit atau berakting? Berakting. Acting. Tapi jahit bisa dong. Bisa dikit jahit kancing baju, Oke. baik jahit yang ini. Kalau suruh jahit mesin saya nggak bisa karena nggak pernah belajar memang. Oke, acting yang kayak gimana nih? Yang film kemarin tuh eksekutif produser main nggak sih? Saya Mbak? nggak main. Nggak main ya? Saya nggak main, anak Cuma saya yang eksekutif produser main. aja? Oke. Terima kasih cinta ya. Karena Emang pernah ini teater atau apa gitu? enggak, kan kita hidup sehari-hari juga beracting. Oke, ya. Setuju. Jadi Setuju. sesedih apapun misalnya apapun yang saya alami di luar di luar rumah karena pekerjaan, ketika masih pulang anak-anak saya pulang, saya nggak pas menampilkan posisi suasana hati saya, maka saya harus berakting. Makanya acting lah yang harus kita juga sebagai perempuan ya, menurut saya itu harus juga di ini. Nanti pada saat momennya udah pas baru kita bercerita. Menangislah kalau memang harus menangis. Tertawalah harus tertawa gitu. Jadi hidup sesungguhnya adalah acting. Oke. Life is acting. Oh, keren. Ya Bu, sedikit Bu. Bisa juga jadi apa closing statementnya Ibu nih. Kita mencoba untuk melihat sisi sosialnya Bekasi, ya. Menurut Ibu, Bekasi ini harus gimana? Yang notabene dengan sosial Bekasi, mau diapain sih dari sisi sosialnya ini Bekasi? Kalau Ibu UMKM-nya kan sudah gape banget lah ya, udah gape banget, udah nguasain banget. Nah sekarang bagaimana dengan sisi sosial bermasyarakat di kota Bekasi?
Ya, sesuai dengan tadi filosofi keren tadi Ya. kan ada responsif dan empati. Iya. Sehingga kalau kita bicara sosial, ya kalau orang bersosial itu banyak macamnya kan, niatnya seperti apa. Tetapi bentuk apapun niatnya itu sudah satu bentuk ada rasa empati. Oke. Tinggal bagaimana meluruskan sehingga tidak hanya sekedar melakukan action, tetapi juga ada nilai yang juga nanti kita bawa untuk bekal nanti, gitu. Itu sih. Jadi kalau saya lihat jiwa sosialnya masyarakat Kota Bekasi sudah tinggi banget. Alhamdulillah. Bekasi itu tidak punya sumber daya alam, yang ada adalah sumber daya manusia. Betul. Tinggal bagaimana kualitas sumber daya manusianya ini yang harus kita isi dengan baik. Oh. Gitu. Nah, sehingga rasa empati, rasa itu sudah dibuktikan waktu pandemi, puncaknya pandemi kan. Iya. Bagaimana ketika semua terpuruk, diam, kemudian butuh banyak bantuan, baik pemerintah membutuhkan donasi dari masyarakat, semua masyarakat bergerak, itu menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bekasi begitu jiwa sosialnya, rasa empatinya tinggi pada saudaranya sesama warga masyarakat itu sendiri. Begitu juga untuk keluar, kita beberapa kali juga mengirimkan bantuan baik ke Palu, baik kemana yang yang di Jawa Tengah itu, Gunung Meletus, itu juga kita mengirimkan, dan jumlahnya bukan nilai yang sedikit menurut saya. Dengan kekuatan semangat yang sama bisa mengumpulkan jumlah yang sampai bermiliar untuk disumbangkan pada daerah lain. Di Palu sudah didirikan rumah sakit karena sumbangan masyarakat Kota Bekasi. Oke. Berarti Bekasi itu kayak Jepang ya? Iya. Ya, oke. Jadi manusianya yang diolah, yang di-manage dengan baik, sehingga Kota Bekasi mampu menjadi Bekasi keren. Ya. Yang paling utama adalah Bekasi empati, karena menurut saya empati itu dari di atas segalanya. Ya. Termasuk ini kan, katanya mendirikan sesuatu. Iya. Semoga dimudahkan, dilancarkan, semakin Amin. besar. Alhamdulillah. Ya, lembaga sosial yatim piatu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Oke, Loggers, wawancaranya keren banget ya, santai. Ternyata Mbak Wiwi nggak seperti yang mungkin pernah saya bayangkan gitu kan. Saya pernah sebelumnya ketemu dengan beliau di Balai Samatri gitu, ketika masih 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Tapi sekarang sudah terlihat jelas nggak ada gap loh, beneran antara saya, tim Logam TV dan Mbak Wiwi nggak ada gap gitu. Kami benar-benar dijamu ya, dilayani selayaknya beliau melayani masyarakat Kota Bekasi. Nggak terasa udah di penghujung ya, selesai akhirnya. Alhamdulillah Logam TV dapat waktu. Tinggal Mas Tri-nya nih yang belum. Mohon maaf ya kemarin agak lama karena memang nggak apa-apa. ini kegiatannya memang padat. Keren banget, alhamdulillah. Yang penting kami sudah mendapatkan interview langsung, dan ini informasi buat teman-teman Kota Bekasi, buat komunitas Handi Clear Club Show. Semoga memberikan inspirasi untuk loggers dimanapun Anda berada ya, khusus Kota Bekasi. Akhir kata, saya Handi Nasti, tuan rumah Handi Clear Club Show, dan Wiwi Hargonotri Adianto. Mbak ya, panggilnya jangan Ibu. Iya. Kita undur diri. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share video Logam TV. Pas banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Jangan lupa Kota Bekasi bahagia, keren. slogan saya.